Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Geometri Karyanti, nomor absen 18 dari 11 Wikana. Di sini saya akan menjelaskan infografis saya tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Pertempuran Surabaya terjadi pada 27 Oktober hingga 20 November 1945 atau berlangsung dalam kurun 3 minggu lebih 3 hari. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pasukan sekutu, ada Inggris dan Belanda atau MICA, telah tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Pasukan gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Interest (RAPW) atau bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Perang pertama antara pejuang Republik Indonesia dan arek-arek Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945. Pada 28 Oktober, para pemuda Surabaya bersemangat untuk mengusir sekutu dan mempertahankan kedaulatan. Dengan penuh semangat, akhirnya masyarakat Surabaya mampu merebut tempat-tempat vital. Pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul setengah 9, mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Garden Robert Manser. Ia menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Namun, ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Perlawanan rakyat yang ada pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi. Namun, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya ada 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 hingga 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan serangan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada tanggal 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.